bangsa dan negara ini. Saya tidak akan lakukan apapun yang terjadi. Wah, keder juga tuh anggota DPR, mikir juga. Boh, gini orang. Ya memang benar. Saya tidak akan lakukan itu. Apapun itu saya akan hadapi. Nah, ini ciri-ciri pribadi unggul yang matang. Yang beliau itu sebenarnya kok soal duit kayaknya sudah nggak butuh. Tempat tinggal, duit, kekayaan, posisi, wah sebetulnya sudah nggak butuh, memang sudah selesai lah dengan pribadinya, tidak ada masalah beliau itu. Jadi kok sebenarnya orang-orang seperti ini jadi pemimpin, jadi orang nomor satu, cucok sekali, cucok. Kita akan mencoba nih, rasakanlah 5 tahun mendatang ini. Tapi ini saya mengumpulkan secuil performa kinerja yang positif kita kumpulkan sebagai bukti bahwa orang itu tidak sempurna. Yes, mesti adalah kepleset, teledor, lupa, ini manusia. Tapi ya kembali lagi, orang-orang nyinyir, orang-orang yang berseberangan, kaum-kaum yang tidak puas itu selalu aja ada. Jangankan di dunia, kita sebagai orang beragama, kita pun tahu bahwa awalnya Tuhan itu hanya menciptakan malaikat yang positif, yang baik. Tapi apa yang terjadi ujungnya? Syaitan juga banyak, karena mereka membelot. Tapi itulah kehendak bebas yang diambil. Nah, saya tidak mengatakan bahwa orang-orang ini adalah syaitan, ya. Tapi di dunia alam baka itu ada, dan sampai sekarang pun Tuhan menciptakan ada malaikat, ada setan. Dia ada gandum, tapi juga ada rumput yang mengganggu, ilalang. Itu alamiah, wajar, biarkan aja. Itu. Jadi saya memang dalam posisi ingin menitikkan ini. Nih titik positif, performa, kinerja positif ya. Kita lihat nanti, kita kumpulkan setelah 5 tahun seperti apa hasil akhir and the end of the government ini. Sebetulnya hasilnya positif atau negatif. Kita harus objektif. Kalau memang kurang bagus, ya apanya yang kurang bagus itu. Tapi nggak perlu harus diecek-ecek, dihina-hina, dicari-cari lubangnya, loophole. Apalagi hal-hal yang sebenarnya tidak benar, ya. Mencari pembenaran semata. Salah satu penyakit yang sangat menjadi virus itu adalah korupsi. Itu penyakit paling parah itu, korupsi. Dan terjadi sebenarnya terus terang aja, nggak cuma yang di level-level atas, sampai dengan kelurahan aja korupsi, minta gratifikasi. Sorry to say, ya, saya mau ngurus surat hanya sepotong sepucuk sertifikat HGB mau dinaikkan jadi SHM. Berapa? Cuma 150 meteran lah gitu. Harga sekitaran 400 jutaan lah gitu. Hanya untuk minta surat bahwa ini dipakai untuk bangunan tempat tinggal. Itu tok. Minta 2 juta. Saya nggak sebut nama lurahnya, tapi kok terpaksa nanti kubongkar juga. Saya nggak peduli, saya udah tua, kebetulan saya juga lawyer. Mari beradu, yang penting saksi siap aku. Menurut saya orang-orang seperti ini harusnya bertobatlah, mumpung masih ada waktu. Ini kecil ini, narik-narik gratifikasi, lama-lama besar, kurang ajar, tuyul jadinya. Nah itulah, saya hanya ingin menyampaikan itu. Itu yang pertama. Jadi beliau ini pada waktu rapat dengan DPR ini tegas, lugas, keras. Nggak perlu kasar, nggak kasar. Ya silakan aja, kalau memang mau buka-bukaan silakan. Tapi kalau ada hal yang perlu harus saya jaga, saya tidak akan lakukan. Harap tahu. Sampai apapun dan kapanpun saya jaga. Karena itu demi kepentingan yang lebih besar negara ini. Kalau orang tahu bahwa kita akan mempersiapkan sekian triliun untuk ini, untuk pesawat, untuk kapal ini, untuk ini, dalam rangka menjaga wilayah ini, menelanjangi diri sendiri. Saya kira yang bodoh yang nanya.
Harus sadar. Yang bodoh yang nanya. Kalau ada politisi sampai tanya begitu, menurut saya nggak pantas. Nggak pantas. Memang yang milih itu rakyat-rakyat kecil seperti saya nggak begitu tahu. Mending saya pernah belajar hukum, belajar psikologi, manajemen. Tapi kan banyak juga tetangga-tetangga saya nggak ngerti, oh pilih ini aja. Wah, rupanya sampai di ujung DPR sana tuyul. Kayak mana mau membalikkan lagi? Tergantung ketua partainya. Ya kalau ketua partainya orang yang betul-betul menyadari diri, oh ini keliru. Tapi kok sama-sama mendukung, rusak ya, rusak parah itu. Nah, itu pesan saya. Jadi menurut saya inilah ciri karakter. Nah, karakter strength kalau dalam positif psikologi ya, keberanian ya untuk mengungkapkan dan kalau perlu ya, membela kebenaran yang paling hakiki, mati wis ya, nggak masalah gitu. Kedua adalah belakangan itu kita juga cukup dikejutkan dengan tindakan yang cukup berani menentang investor besar dari negara Amerika Serikat besar ini mengenai telepon, iPhone. Apa saya nggak punya iPhone yang hebat-hebat itu, Samsung cukup. Nah, kalau saya yang penting fungsinya gitu. Jadi iPhone tipe berapa itu? 16 atau berapa dilarang masuk di Indonesia, dipasarkan. Sorry ya, karena permintaan you itu nggak masuk akal, illogical. Kabarnya itu dari pihak investor itu meminta supaya tax holiday, pembebasan pajak itu selama 50 tahun. Waduh, 50 tahun udah untung berapa dia itu. Setelah itu mau kita apa-apakan aja, bilang udahlah stop lah, aku kita tutup aja lah, udah nggak usah jualan telepon seluler ini di Indonesia. Udah untung dia. Maka terakhir dengar-dengar kayaknya dia mau ikut, bahwa dia harus investasi sekian minimal. Kalau tidak, sorry, dan tax holiday tidak akan seliar seperti itu. 50 tahun yang betul aja lah gitu. Itu nggak cocok lah, dari segi ekonomi juga nggak benar itu. Itu penjajahan dalam bentuk baru ya, tidak mungkin kita harus kabulkan, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Ini tegas saya kira, dan dari pers juga mulai mendeteksi bahwa inilah baru pertama kali ini Indonesia melawan negara besar dalam hal ekonomi ya. Dalam hal perang sih mungkin belum ya, tapi lama-kelamaan saya kira begitu. Ingat, zaman Mojopahit itu sampai mana-mana itu, negara-negara lain itu sebetulnya wilayah Mojopahit dulu. Nah itu sebetulnya kehebatan Indonesia ya, Nusantara ini. Berikutnya adalah beliau juga memutuskan untuk menghapus hutang UMKM. Menurut saya ini langkah yang cukup berani ya. Ini breakthrough ya. Terobosan yang mengagetkan juga. Besar ini padahal. Tapi bagi beliau pikirannya, ya untuk apa? Itu kan rakyat kita, rakyat kecil yang sedang berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Bebaskan utangnya. Nah, kita pun melihat di Malaysia itu sebenarnya. Kalau pribuminya Malaysia, orang Melayu, itu sebetulnya hutang-hutang yang untuk usaha-usaha kecil itu 0% bunganya. Hebat juga di Malaysia. Makanya cukup berhasil lah mereka. Nah ini, beliau ini hapus hutang UMKM biar tumbuh subur dan itu menjadi sokok guru koperasi, menjadi kuat bangsa ini. Karena rupanya juga ada fenomena bahwa pada waktu COVID-19 itu keadaan ekonomi itu terdampak gitu. Tetapi sedikit banyak terbantu, tertolong karena UMKM. Nah ini jualan kecil-kecil bakso ini apa, ternyata itu menghidupi orang dan bisa sustain, bisa bertahan, tidak ambruk dan tidak mati kelaparan akhirnya. Itu yang saya perhatikan ya. Kemudian kejadian terakhir setelah presiden kita melanglang
kunjungan resmi ke beberapa negara sahabat lah ini. Saya kira menunjukkan keberanian beliau untuk berteman. Baik itu mungkin orang bilang musuh, tengil, jahil, duduk. Bisa setara. Memang ciri khas itu ya, saya perhatikan. Terutama karena saya banyak bela diri. Orang yang memang kuat nyalinya, bela dirinya kuat dan sebagainya, berdampingan dengan kasar kata ya. Orang yang brengsek sekalipun, kasar kata, bajingan sekalipun, tenang dia. Apa kau, mama, saya siap, tap, siap dia untuk bisa mempertahankan diri. Demikian juga pimpinan yang tertinggi, aku siap untuk mengerahkan sekian banyak militer bangsaku ini kok menyerang kau. Ingat waktu Usman sama dihukum mati di Singapura sampai kata-katanya, oke, kita kencingi Singapura itu kebanjiran. Ya walaupun itu sih tidak sejalan dengan hukum ya. Tapi artinya secara kiasan, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti minder? Kenapa kita mesti rendah diri? Kita sederajat. Nggak ada zamannya lagi sekarang jajah menjajah. Sudah berakhir, kita sudah cukup lama dijajah. Nah itu sudah harus bangkit, harus sadar bahwa mungkin muncul penjajahan-penjajahan dalam bentuk lain ya, dalam bentuk politik, dalam bentuk kekuatan-kekuatan militer, dalam bentuk ekonomi, dan ya, hati-hati, tetap esensinya adalah penjajahan.